Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu Surat Penting Kemenpan RB tahun 2025. Peluang baru untuk honorer R2 dan R3 jadi P3K. Simak syarat dan mekanismenya di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Kemenpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Dalam upaya menuntaskan permasalahan pengangkatan pegawai honorer di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mengeluarkan surat penting pada tanggal 14 Januari 2025. Surat penting Kemenpan RB dengan nomor B2-239-2025 ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah dengan fokus penyelamatan atau menyelamatkan pegawai non-ASN berstatus R2 dan R3. Dengan adanya surat penting Kemenpan RB, diharapkan para pejabat di daerah dapat dijadikan acuan. Berikut adalah detail lengkap surat dan implikasinya. Surat ini dikeluarkan dengan dasar pelaksanaan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang menyatakan bahwa penyelesaian status pegawai non-ASN harus dilakukan paling lambat Desember 2024. Meski telah memasuki tahun 2025, langkah ini menjadi solusi untuk mengoptimalkan penataan pegawai non-ASN yang belum terselesaikan. Dalam surat ini, Kemenpan RB mengatur mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk pegawai honorer yang memenuhi kriteria tertentu. Langkah ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang sebelumnya belum berhasil dalam seleksi P3K tahap pertama. Surat ini mengatur 3 poin utama, yaitu 1. Kesempatan kedua dalam seleksi P3K pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara atau data BKN dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2 jika memenuhi beberapa ketentuan berikut ini, yaitu yang pertama, tidak lolos seleksi administrasi tahap 2. 2. Tidak lolos seleksi administrasi CPNS sebelumnya. Selanjutnya, belum pernah mendaftar pada seleksi CPNS atau P3K sebelumnya. Kemudian,
lolos seleksi administrasi namun tidak mengikuti tes kompetensi pada tahap 1. Kemudian yang kedua yaitu pengangkatan P3K paruh waktu pegawai non-ASN yang tidak berhasil lolos pada seleksi CPNS atau P3K tahap 1 dan 2 berkesempatan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kriteria pengangkatan meliputi: yang pertama, sudah terdaftar dalam pangkalan data BKN. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS atau P3K namun gagal memenuhi kebutuhan lowongan. Kemudian yang ketiga, perubahan status P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan syarat berikut ini. Syarat yang pertama, tersedianya anggaran yang memadai di instansi terkait. Kemudian, evaluasi kinerja pegawai menunjukkan hasil yang memuaskan. Kemudian, mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB. Honorer R2 dan R3 yang selama ini terjebak dalam status tidak pasti kini memiliki peluang baru untuk diangkat menjadi P3K baik sebagai P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Program ini juga memastikan bahwa tenaga honorer yang memiliki dedikasi dan pengalaman tetap memiliki kesempatan berkarir di sektor pemerintahan meski melalui jalur yang lebih panjang. Surat ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua, tetapi juga menjadi solusi untuk memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya yang dianggap belum sepenuhnya memadai. Dengan adanya surat edaran ini, Kemenpan RB menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Pegawai non-ASN yang sebelumnya merasa kehilangan harapan kini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan karir mereka di sektor pemerintahan. Bagi honorer yang ingin memanfaatkan peluang ini penting untuk segera membaca dan memahami isi surat edaran ini serta memastikan data diri sesuai dengan pangkalan data BKN. Semoga langkah ini menjadi awal dari solusi tuntas terhadap permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap pertama. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.